Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami hanya mengedukasi sama teman-teman penonton saya. Mengenalkan agama buatan gereja yang gak pernah diajarkan Yesus, mereka itu seenaknya mengajarkan yang gak sesuai di kitab mereka atau di ajaran Yesus dan Yahudi, mereka itu selalu mengarang apa saja di tempat ibadahnya itu. Dan Yahudi aja gak pernah membenarkan ajaran mereka, dan Yesus pun gak pernah memperkenalkan gereja sama mereka, berarti mereka itu mengarang atau bikin sendiri apa saja yang mereka inginkan bukan dari kitab suci dan apa yang diajarkan Yesus kepada. Kita langsung saja nonton video ini biar kalian tahu. Walaupun Anda pinter nyanyi kayak apa, kalau Anda nggak bayar persepuluhan, nggak mungkin kamu bisa tampil di situ. Nggak mungkin. Bayar persepuluhan, lalu disetting lah semua singer, semua itu harus di bawah 30 tahun. Dan itu diakuin sendiri oleh pendeta seniornya ya, oleh leadernya, yaitu GL ya. Atau GL mengakui para singer itu di bawah 30 tahun ya. Lalu pakai rok mini ya toh. Ya memang begitu ya, dicari yang cantik-cantik pakai rok mini di bawah 30 tahun. This is your season. Messiah, this is your season. Oh, this is your season. Inilah pernyataan Kaf Media Channel, dan saya minta izin sama Kaf Media Channel telah memposting video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Qafizan semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Qafizan semuanya, ada yang bertanya kepada saya, kenapa kok saya itu banyak mengkritisi masalah kekristenan? Saya kalau ngomong tentang kekristenan itu pakai data, Mas Bro, Mbak Sis. Semuanya saya paparkan itu dengan data dan fakta-faktanya. Saya tidak pernah berani menampilkan satu video tanpa data, tanpa fakta, tanpa landasan, tanpa dasar, tanpa dalil. Itu nggak berani, karena itulah yang membuat argumen saya kuat, sehingga orang-orang juga kalau mau membantah ya ada landasannya, ya ada dalilnya. Kalau mereka bantah ya bantahlah dalil itu, bantahlah fakta itu, bantahlah data yang saya sajikan, selesai kan gitu. Kalau mereka mau bantah, toh selama ini yang saya paparkan itu hanya membantah mereka, membantah semua tuduhan-tuduhan mereka dan meluruskan apa yang sebetulnya salah dari mereka gitu.
Jadi kalau mereka itu berusaha menfitnah Islam, kemudian mereka berusaha mengotak-atik ajaran Islam, maka saya luruskan, kalau mereka itu memang kritis, kritisi dulu ajaran-ajaran mereka yang nggak beres gitu. Wong agama mereka aja sampai sekarang nggak beres-beres, masalah ketuhanan, satu pendeta dengan pendeta lain, nggak ada kesepakatan, satu gereja dengan gereja lain, itu nggak ada hal yang sama gitu. Masalah ibadah aja, satu gereja dengan gereja lain udah beda, walaupun isinya nyanyi tapi metode nyanyinya pun beda-beda, metode ibadahnya pun berbeda-beda gitu. Dan kalau ditanyakan itu dalilnya dari mana, mereka juga nggak tahu itu dalilnya dari mana. Semuanya kan kreativitas tanpa batas yang membuat mereka itu ya berbeda-beda dari satu gereja dengan gereja lain. Jangankan kok satu sekte dengan sekte lain, itu sama-sama misalkan Protestan atau sama-sama Katolik, cuman beda gereja aja itu udah beda gitu. Makanya orang Kristen itu nggak bisa masuk sembarangan gereja, ya kayak umat Islam, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Salafi gitu, mau masuk masjid manapun oke, enjoy, siapapun imamnya jadi. Kalau di Kristen kan nggak bisa begitu, nggak bisa orang Kristen sembarangan masuk gereja orang, karena di situ ada bayaran perpuluhan, ada pelayanan gereja dan lain sebagainya yang memang sudah ditandatangani oleh mereka, dan orang-orang yang sudah terdaftar dalam satu gereja nggak bisa ikut gereja lain itu. Makanya Covizen semuanya, kalau kita ngomongkan tadi, kalau saya ngomong sekali lagi, kenapa saya membuat konten-konten seperti itu, ya mereka sendiri yang memulai. Lihat channel-channelnya orang-orang kafir, orang-orang Kristen, Ucup Penipu Mulu, Sang Bacoter, kemudian Deking Gragas, kemarin Gratia Pelor dan lain sebagainya. Itu adalah channel-channel yang kalau kalian nonton itu bikin panas dingin gitu, emosi, apalagi channelnya Temperagi itu, bikin naik darah gitu kan. Ya, kita itulah yang membantah itu semua. Pendeta HTD aja membenarkan ajaran gereja tersebut dan dia seorang pendeta Kristen dan bukan Kristen yang kita maksud. Pak HTD ini juga sering mengkritik kekristenan yang selalu bikin ajaran mereka karang sendiri. Berikutnya pernyataannya. Akui para singer itu di bawah 30 tahun ya. Lalu pakai rok mini ya toh. Ya memang begitu ya, dicari yang cantik-cantik pakai rok mini di bawah 30 tahun. Kalau kita berbicara lagi tentang fakta dan kenyataan, ya memang itu nyata yang dikatakan oleh HTD. Karena kalau kita searching di internet sendiri, memang begitulah, dancer-dancer di dalam gereja memang disediakan oleh beberapa gereja, memang seperti itu. Ini bukan fitnah sama sekali, ini pernyataan dari gereja dan kita bisa membuktikannya, dan saya sudah buktikan itu. Saya sudah tampilkan video-videonya. Dan ini sebagai satu satu bantahan kita kepada mereka. Sebetulnya mereka itu sama sekali tidak pernah mengikuti ajaran Yesus. Kalau kita berbicara lagi, siapa yang mengajari mereka cara ibadah seperti itu di gereja? Bagaimana Yesus mengajarkan ibadah dengan apa yang mereka lakukan itu sama sekali nggak ada nyambungnya sama sekali. Yesus tuh kalau ibadah sujud, berdoa, mereka nyanyi gitu kan. Jadi kalau bicara hari juga itu kan nggak nyambung itu. Yesus kalau ibadah hari Sabtu, mereka ibadahnya hari Minggu. Benar-benar nggak nyambung. Ditambah lagi, ketika saya pernah bertanya kepada orang-orang Kristen, terutama pendetanya itu, Yesus itu kan seumur hidupnya nggak pernah melaksanakan Natalan dia, dan dia juga nggak pernah melakukan misa Natal. Ya, misa Natal itu nggak pernah. Nah, jadi pertanyaan, bagaimana cara mereka mendapatkan tata cara ibadah misa Natal yang kemudian mereka peringati setiap menjelang kelahiran Yesus, atau mereka katakan 25 Desember, walaupun 25 Desember juga bukan hari lahirnya Yesus. Nah, itu mereka dapat tata caranya dari mana? Karena saya lihat itu di dalam setiap gereja juga berbeda-beda tata caranya. Itu dalilnya dari mana?
tata caranya dapat dari mana? Nggak bisa jawab, asli nggak bisa jawab. Mereka cuman kemudian, ya itu apa ya, yang penting kan kata mereka, yang penting esensi ibadah itu kepada Yesus gitu. Yang penting kita merayakan kelahiran Yesus sebagai juru selamat ke dunia. Nggak penting ibadah itu dapatnya dari mana, yang penting kita itu adalah cinta kepada Yesus. Nah itu kata mereka seperti itu. Bentuk kecintaan kita kepada Yesus ya menghormati hari lahirnya dengan misa Natal, dengan perayaan-perayaan, dengan kegembiraan karena Yesus lahir ke dunia sebagai juru selamat. Nah itu intinya di situ. Jadi ketika saya asumsikan dari jawaban para pendeta yang pernah saya tanyakan, tata cara ibadah mereka di setiap gereja berbeda-beda dan dari mana mereka berasal, mereka selalu menjawab, yaitu semua adalah hasil karya pikir kami semua sebagai bentuk kecintaan kami kepada Yesus. Hanya sebatas itu. Nah inilah Covizen semuanya. Kalau kita berbicara lagi tentang orang Islam, itu kenapa harus ikut Rasulullah, harus ikut Quran, harus ikut hadis? Karena takutnya seperti ini. Ayat Al-Quran itu, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai tersesat dan orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dimurkai. Yang dimurkai itu orang Yahudi, karena mereka ngerti yang benar mana nggak diikuti. Sedangkan orang-orang tersesat adalah orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani dan pecahan-pecahannya. Karena mereka beribadah itu tanpa ada landasan, tanpa ada tuntunan dalam kitab suci mereka. Tidak ada anjuran, tidak ada tuntunan dalam kitab suci mereka, tidak ada tata caranya dalam kitab suci mereka, tapi mereka jalankan. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kita umat Islam kemudian mengikuti mereka, itu bahaya juga. Nah makanya itu kalau ada umat Islam beribadah, ya ingat, beribadah. Ibadah itu kan sesuatu yang memang harusnya ada landasan, ada tata caranya gitu kan. Terutama ibadah-ibadah yang memang maksus, ibadah secara khusus. Kalau ibadah secara umum, oke, misalkan bekerja, itu ya kita nggak perlu tata cara, kan ada batasan halal haramnya. Tapi kalau ibadah maksus, ibadah yang sifatnya khusus, ritual, maka itu harus menggunakan dalil, harus ada tata caranya, baik Al-Quran ataupun Al-Hadis. Kalau kita nggak pakai itu, bahaya juga. Kita nanti apa bedanya dengan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani dan pecahannya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah ajaran gereja yang dari dulu, sejak bapak-bapak gereja awal mengajarkan ajaran garang sendiri dan sampai sekarang ajaran tersebut dijalankan, malah tambah parah tanpa menyesatkan. Apa ada Yesus mengajarkan beribadah di gereja kepada umatnya? Tolong buktinya, ayat dalilnya mana kalau Yesus pernah mengajarkan umatnya babi Israel dan ke-12 murid-muridnya? Satu kali, Yesus gak pernah mengajari umatnya Bani Israel dan ke-12 murid-murid beribadah joget-joget konser di gereja atau menyuruh umatnya beribadah di gereja, berpakaian seksi berpapung atau bernyanyi-nyanyi di gereja.